panggilan beribadah. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita yang telah menyertai kita hingga kita bisa beribadah di perayaan peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus ini. Kematian telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, karena itu kita hidup. Oleh karena itu saya menyampaikan selamat Paskah bagi kita semua. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci, Kristus telah bangkit. Bersukacitalah, sebab kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan naungan maut. Karena itu, marilah kita angkat pujian baginya, sebab perbuatannya besar dan tak terhilang. Pada mula pujian dan kemuliaan ya Allah, hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh di hadapan Tuhan. Kepadanya lah kita berpengharapan. Nyanyikanlah haleluya, sebab Kristus telah bangkit. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 91. Doa pembukaan. Kita berkumpul di ibadah ini untuk memanjatkan doa kepada Allah Bapa, Anak Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, agar kasih dan setianya tetap menyertai kita. Amin. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Dia yang telah membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut. Oleh karena kematian, Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut. Karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di dalam sisi-Mu. Amin. Hukum Tuhan terambil dari 1 Korintus 15 ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 94.
Paskah, pengakuan dosa, janji pengampunan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus sudah bangkit. It is finished. Sudah selesai. Itulah awal dari pertukaran hidup yang diberikan bagi kita. Karya Kristus di atas kayu salib menjadikan kita ciptaan baru yang sempurna. Karena bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Bukan juga penghukuman lagi yang kita lihat dan terima, tetapi kasih dan kebaikan Tuhanlah yang kita terima. Karena Yesus telah menjadi korban yang harum dan sempurna bagi setiap dosa dan kesalahan kita. Sehingga bukan kebenaran kita lagi, tetapi ketaatan Yesus di atas kayu salib yang membuat kita dibenarkan. Oleh karena itu, bukan posisi kita yang menentukan kita menang, tetapi karena kemenangan Kristus di atas kayu salib menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Hari ini kubur Yesus tetap kosong. Ia tidak ada di sana karena Yesus telah bangkit. Kebangkitannya dan kubur kosong akan selamanya menjadi jaminan bahwa kita telah diampuni, dibenarkan sepenuhnya, dan dikasihi selamanya. Selamat Paskah. Amin. Janji Allah setelah doa pengakuan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Inde nomor 396. Diambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Kita baca secara responsoria. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Inde nomor 90.
au konsea Yesus berdoa hidup untuk dosa aku mempalangi doa au konsea Yesus Kristus anak ini bertaruh dalam sesadari di mana Tuhan Maria akan berikan sentuh di bawah dia orang surga hidup berkata aku mau mengerti di bangunan di 100 maka kita pelajar domena di laut di manusia dan Tuhan menunggu Tuhan menunggu di air batu naik sungguh laut manusia melihat aja Tuhan apa naik batu dan suatu di sini mai bana pengeluar surga Tuhan mengungi halaman mengundur aku saya Tuhan di bawah dia jalan dosa dan mulia nama dia mulia di atau panas disehatkan nama dia doa dasar dosa doa katai nama doa mulai mengurus surga di alam mati doa mengumpulkan surga. Amin. Mari kita berdoa siapa Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami di sepanjang hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, ajari kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam keadaan apapun, karena itulah firman-Mu yang harus kami ikuti. Sebagaimana yang telah Kau perintahkan, kami akan terima janji-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh menjalankan dalam kehidupan kami Tuhan semua perintah Tuhan. Ajari kami Tuhan, bimbing kami Tuhan dalam hidup kami. Dengan lemahnya kedagingan kami ini Tuhan, kami terkadang mau terbawa arus. Ketika kami mengingat-Mu kembali, kami akan kembali ke jalan-Mu Tuhan. Kaulah selalu yang menuntun kami Tuhan. Kau tahu Tuhan kelemahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat pemerintahan kami Tuhan, yang sampai saat ini masih juga dalam keadaan siaga satu Tuhan, untuk menyelamatkan rakyatnya dari pandemik virus corona yang masih berkeliaran Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat semua anggota para medis yang membantu Tuhan dengan segenap hati dan pikirannya Tuhan, bagaimana supaya pandemi virus corona ini boleh berakhir dari negara kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada, khusus di mana kami berada Tuhan. Engkaulah yang memberkati Tuhan, Engkaulah yang memberkati keluarga pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkaulah yang memperhatikan semuanya Tuhan. Karena saat ini Tuhan sudah begitu banyak masalah-masalah yang terjadi akibat dari pandemi virus corona. Ada yang putus pekerjaannya Tuhan, dan masih banyak lagi kesulitan lainnya. Kami yakin, kami percaya Tuhan ini adalah ujian daripada-Mu untuk menguatkan keimanan kami Tuhan, agar kami boleh tetap berpengharapan kepada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang mungkin saat ini Tuhan dalam keadaan sakit, baik fisik maupun rohaninya Tuhan. Engkaulah yang menjamah sakit penyakitnya Tuhan, Engkaulah yang menyembuhkannya Tuhan. Kami yakin, kami percaya mujizat-Mu itu selalu nyata adanya. Atas segalanya Bapa, kiranya Kau ampunkan dosa dan pelanggaran kami lakukan, agar tidak terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Kehendak menjadi Bapa dan bukan kehendak kami. Kami berdoa melalui nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 92.
untuk ibadah Paskah hari ini diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kita dengarkan bersama-sama. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Selamat Paskah bagi kita semua. Adakah di antara kita yang belum pernah mengalami kedahsyatan kuasa Allah? Mungkin ada saja dari kita yang memahami hidup ini biasa-biasa saja, berlangsung secara alamiah, mulai dari lahir sampai kematian menjemput kita. Ibarat matahari yang terbit tiap pagi dan terbenam di sore hari. Bahkan mungkin ada juga dari kita yang kecewa terhadap Tuhan dan meragukan kuasa-Nya, karena harapan dan cita-citanya tidak terkabul. Tetapi kita yakin bahwa paling kurang sebagian besar dari kita telah pernah mengalami kebesaran kuasa Allah. Namun segera muncul pertanyaan dalam bentuk dan cara yang bagaimana kuasa Allah itu kita alami? Dalam bentuk yang menyenangkan dan mendatangkan kenikmatan? Atau justru dalam situasi menakutkan dan mengerikan seperti yang sedang kita hadapi saat ini, pandemik virus COVID-19? Adakah kuasa Allah bekerja di tengah pandemik ini? Masing-masing kita bisa menjawab, karena masing-masing kita punya pengalaman sendiri yang unik dan khas. Walaupun bisa juga kita mengalaminya secara bersama, ada yang mengalami kedahsyatan kuasa Allah ketika sembuh dari penyakit berat yang menurut dokter sudah tidak bisa sembuh. Ada yang mengalami dalam bentuk keberhasilan dalam studi, pekerjaan, atau usaha. Tetapi mungkin ada juga yang mengalaminya dalam bentuk yang mengerikan, gempa bumi, bencana alam, tsunami, kehilangan anggota keluarga, atau orang-orang yang kita kasih secara tiba-tiba atau sekaligus seperti yang dialami oleh keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang terkasihnya karena virus COVID-19. Kuasa Allah inilah yang hendak digambarkan melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang memberikan kemenangan bagi umat manusia. Kita telah berulang kali merayakan Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan setiap kali kita beribadah pada hari Minggu, kita merayakan kebangkitannya, sebab kita tahu Minggu berasal dari kata Domingus atau Dominus yang artinya Tuhan. Sehingga hari Minggu adalah hari Tuhan atau hari kebangkitan. Oleh karenanya tak perlu lagi diragukan bahwa kita semua sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Sebagaimana diberitakan dalam nats kita saat ini, Kristus telah bangkit dan kuasa kebangkitannya itu tetap bekerja dan terasa hingga sekarang ini. Tugas kita untuk melihat dengan cara bagaimana kuasa kebangkitan Tuhan itu hadir dan terasa bekerja sampai sekarang. Bagi kita masing-masing selaku orang Kristen atau warga gereja, tak
perlu lagi diragukan bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itu kita alami setiap hari. Kita tidak lagi takut menghadapi kematian. Bahkan kita tidak lagi takut terhadap berbagai kuasa jahat yang selalu berusaha mendapatkan bencana atas kehidupan dunia dan manusia. Karena semua itu telah dikalahkan Tuhan Yesus di dalam dan melalui kebangkitannya. Dengan kebangkitannya kita semua boleh yakin bahwa pada gilirannya kita juga akan mengalami hal yang sama. Kita juga akan bangkit. Seperti kondisi yang kita hadapi saat ini. Kita akan bangkit dan menang melawan pandemi virus COVID-19. Selama kita tetap taat mengikuti aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita untuk membasmi virus corona. Kita yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu sama seperti perempuan yang datang ke kubur Yesus dan kemudian diutus Tuhan melalui malaikatnya untuk memberitakan peristiwa kebangkitan itu kepada murid-muridnya maupun kepada orang lain. Juga diutus memberitakan hal yang sama kepada berbagai pihak di dunia ini, termasuk di negeri ini yang masih banyak memberi diri dipakai oleh iblis atau kuasa jahat sebagai alat untuk bertindak sewenang-wenang, menindas, memeras, hilangkan nyawa orang lain, menebar teror, kebencian, dan ketakutan. Kita diutus Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan yang bangkit terus bekerja untuk mengalahkan semua itu melalui akal dan pikiran manusia. Kita bahkan tidak hanya diutus untuk memberitakan peristiwa dan kebangkitan itu, melainkan juga dipanggil untuk mencerminkan kebenaran kuasa kebangkitan itu melalui upaya dan perjuangan kita melawan setiap sikap dan tindakan yang membawa bencana dan sengsara bagi banyak orang. Kebangkitan Kristus juga mengaruniakan Roh Kudus kepada kita untuk mengalahkan kuasa jahat di dunia ini. Di ayat 9 dikatakan bahwa Tuhan yang bangkit itu setelah menyampaikan salam Shalom Aleihim, damai atau artinya damai sejahtera bagi kami, mengutus murid-muridnya dan mengaruniakan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Roh Kudus itu juga lah yang memampukan kita untuk bergembira dan bersukacita, sebagaimana diserukan oleh murid-muridnya di ayat 8. Kita diutus dan dipenuhi dengan Roh Tuhan untuk memberikan dan membagikan kabar baik tentang kedahsyatan karya Tuhan kepada semua orang yang mau menerimanya. Pasti banyak penolakan yang akan kita alami karena banyak orang yang tidak mau mengakui kebangkitan Kristus. Itu bisa membuat kita kecewa atau tidak berminat lagi menjalankan panggilan Tuhan sebagai saksi-saksinya. Tetapi kebesaran kuasa Allah memberi kita kegembiraan, kekuatan dan ketabahan untuk melanjutkan panggilan kita dan untuk bangkit dari kegagalan dan kejatuhan kita serta dari kekecewaan, kelemahan dan kelesuan kita. Amin. Ini dari nomor 96. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan Allah, sumber segala berkat, sungguh banyak berkat yang kami peroleh dari pengasihan-Mu. Kami mengucapkan terima kasih karena itu. Dan sekarang kami mau menyerahkan persembahan kami ini ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah kami dan pekerjaan kami, dan ajarilah kami agar selalu bersyukur melalui sikap dan perbuatan kami. Bukakan hati kami supaya kami selalu rajin memberkati, memberikan persembahan kepada-Mu. Karena kami telah menerima berkat dan anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari dara. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.